Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ketemu pengusaha sukses kita yang merupakan dosen andalan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah. Selamat sore Bapak Wijianto. Selamat sore Dr. Heri. Alhamdulillah, kelihatan ceria, kelihatan masih muda dan Iya. juga auranya ini membawa aura bisnis yang luar biasa ini. Karena banyakkan utang ini. Utang tidak perlu disampaikan Pak Wiji ya, tapi harus disaur itu ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Wiji ini merupakan dosen muda di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Fakultas Ekonomi, sudah banyak sekali menggeluti bidang usaha. Seingat saya waktu saya kenal pertama kali beliau adalah pengusaha lele gitu ya, alhamdulillah sukses, tapi perlu ditingkatkan lagi, akhirnya menjadi tukang las itu. Tukang las kayaknya sukses juga, alhamdulillah. Ternyata menjadi tukang las itu kurang enak katanya, terlalu panas katanya seperti itu. Sehingga dia perlu sejuk-sejuk, perlu dingin-dingin, akhirnya dia mengembangkan bagaimana berbisnis dari bahan baku tukang las, yaitu besi ya. Alhamdulillah dari besi ini menjadi pengusaha yang luar biasa sukses. Bagaimana Pak Wiji bisa menceritakan pengalaman mulai usaha sampai sekarang menjadi seorang yang ya bolehlah konglomeratnya Ponorogo bisa jadi seperti. Silakan Pak Wiji. Ya, terima kasih Dr. Heri. Ini menurut saya ini sangat berlebihan banget ya. Lelenya dikatakan sukses pertama kali oke lah, tapi setelah itu banjir hilang semua ini. Ini kenyataan hidup yang harus saya terima ini. Terus yang kedua las juga gitu ya. Las itu memang nikmat ya, panas-panas. Cuman ya karena kepanasan uangnya juga terbakar. Akhirnya Tuhan berkehendak lain, ya Allah memberikan jalan yang berbeda sehingga kita itu saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu supplier dari beberapa pabrik ternama di di Surabaya, di Jakarta maupun di Semarang. Jadi perjalanannya sangat sangat jauh, sangat melelahkan, bahkan ada titik jenuh yang membuat saya itu hampir lebih baik saya tidak usah usaha seperti ini ya, itu terjadi juga. Dan ini menyebabkan saya itu kadang-kadang ya down juga, bahkan istri saya juga kadang-kadang dulunya tidak mendukung. Ini menjadi salah satu yang sangat membahayakan diri saya. Bahkan orang lain yang malah mendukung ini, gitu ceritanya ya. Ya ternyata memang lika-liku sebuah pengusaha itu, apalagi di era saat ini gitu, memang perlu tahan banting Pak Wiji ya. Tahan banting dari sisi permodalan, tahan banting dari sisi mental, dan juga tahan banting dari godaan-godaan yang lainnya. Gitu. Karena kan ya terus terang kan gitu Pak Wiji ya. Betul. Godaan tertahan itu kan katanya harta, tahta, dan wanita. Ya, kan, gitu. Nah, betul itu. Karena itu perlu dimantapkan dalam diri kita bahwa kesuksesan seorang laki-laki itu ada seorang wanita yang setia mendampingi. Katanya seperti itu. Karena itu apapun yang terjadi, apapun godaan kita harus tetap istiqomah mencintai istri kita. Nah ini luar biasa. Semoga istri saya nanti juga melihat ini. juga tapi cuman kadang-kadang ya tidak harus seperti itu. Gitu ya. Menurut teman saya tadi, kita itu kadang-kadang tidak punya ide untuk berkembang dan tidak bisa sukses karena angsuran. Ini perlu kita luruskan juga. Dan juga saya punya trik yang sederhana sebenarnya untuk mencapai sebuah keberhasilan kita itu, dan ini sebenarnya sudah menjadi milik semua orang, cuman bisa gali atau enggak. Ada dua hal yang menurut saya itu sangat berpotensi di dalam pengembangan sebuah bisnis itu. Yang pertama seorang pengusaha ataupun pebisnis itu harus punya moral, itu yang pertama. Dan yang kedua itu harus punya mental ya. Kalau moralnya udah bagus itu insya Allah gampang lah cari apapun ya. Cari modal gampang. Apalagi cari yang ketiga tadi, godaan yang ketiga itu gampang sekali itu. Itu hati-hati ya terkait moral. Dan yang kedua harus mental ya. Karena mental itu menjadi salah satu syarat bagaimana kita itu menghadapi setiap risiko yang terjadi dalam dunia bisnis. Karena
di dalam bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, Banyak sekali lika-liku, banyak sekali hal-hal yang tidak dilihat orang. Kalau orang lain melihat hanya enaknya saja, tapi kita 24 jam harus mikir angsuran, mikir yang lain. Jadi kita banyak sekali. Kira-kira itu ada dua hal itu yang perlu kita siapkan. Oke, terima kasih Pak Wijianto, bahwasanya di dalam usaha yang utama adalah moral, lalu yang kedua mental. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya dan menjadi motivasi bagi generasi-generasi muda yang saat ini. Dan saat ini di Fakultas Ekonomi itu kan juga ada kewirausahaan gitu ya Pak Wiji. Iya betul. Bahwa mahasiswa dilatih di sana untuk digembleng menjadi seorang wirausahaan yang tahan banting. Nah, kira-kira punya kiat apa Pak Wiji? Ini tentunya Pak Wiji pernah menjadi mahasiswa juga, terus pernah berusaha ternyata juga pernah gagal, terus kembang kempis dan sebagainya gitu ya. Kira-kira kiat untuk mahasiswa sebagai calon wirausahaan baru yang baru merintis kira-kira apa Pak Wiji yang perlu diperhatikan? Perlu disiapkan satu aja, berani untuk memulai ya. Apapun usahanya jangan ragu-ragu, tetap tenang, fokus pada satu jenis usaha dulu, enggak usah terlalu berpikir banyak usaha, dan yang terpenting adalah bagaimana kita melihat peluang serta pasar yang ada. Artinya kita tidak usah terlalu mulu-mulu, usaha yang besar dulu, usaha yang ada di sekitar kita, peluang itu kita tangkap dengan sebaik-baiknya. Hanya itu aja. Luar biasa. Ini memang sederhana. Seorang wirausahawan yang luar biasa, kiatnya luar biasa. Jadi fokus, mikir sing eneng dhisik ya. Yang sederhana saja. Ora usah duwe gegayuhan sing dhuwur-dhuwur yang masih dalam angan-angan. Gitu. Ya, ini sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nah, sekarang ini Pak Wiji. Ini kalau kita melihat usaha Pak Wiji kan berkembang dengan bisa jadi alhamdulillah bisa berkembang dengan baik kan gitu ya. Tapi Pak Wiji masih meluangkan waktu di kesibukan sebagai pengusaha, juga sebagai dosen, gitu ya. Juga masih menyempatkan diri untuk sekolah S3. Sesuatu yang luar biasa. Ini besok kalau nyalon bupati jadi langsung ini pengusaha sukses, pendidikannya tinggi dan juga dari sisi akademisi luar biasa. Tapi kenapa motivasinya Pak Wiji kok masih semangat dan menggebu-gebu sekali untuk kuliah S3 itu. Terima kasih. Ya. Saya ingat betul, saya sadar Pak Dokter ya, ini saya bukan dari keluarga orang yang sangat mampu, itu tidak. Bahkan orang tua saya, mungkin saya tampilkan nanti ke depan, itu hanya kedua orang tua asli, yaitu hanya sebagai buruh tani. Jadi motivasi awal saya itu. Jadi beliaunya bahkan melarang saya untuk kuliah itu pernah, karena tidak ada biaya. Nah itu waktu kuliah S1 gitu dia ya? S1 di Unmu ini dulu pernah itu terjadi, dan saya akhirnya sambil kerja sambil ikut orang tua asuh saya, bahkan kadang-kadang sehari tidak makan itu pernah ya, itu terjadi. Kita lakukan, kita terima, akhirnya angkat asuh oleh bapak saya ini yang di Magetan. Kita diajari sedikit-sedikit bisnis, bahkan sampai nikah pun saya dimodali ya waktu itu. Dan yang terakhir yang buat saya berkesan, maaf, saya skip dulu. Ini dinikahi dimodali maksudnya dinikahkan dengan anaknya sana itu? Bukan. Enggak gitu ya. Okay. Bukan, saya disuruh cari sendiri tapi dimodali oleh dia. Gitu. Karena sadar bahwa saya itu tidak punya modal itu, saya tahu ya. Kira-kira itu. Dan yang buat saya termotivasi lagi adalah saya ingin memberi contoh kepada adik-adik saya yang mungkin berpandangan dunia pendidikan itu tidak perlu, ataupun masyarakat sekitar saya dulu. Bahkan saya sekolah pun diejek betul, kenapa harus bawa bahasa dulu adalah bontrot, tahu Pak Dokter ya? Kita tiap pagi itu bawa bontrot, nasi kucing kalau sekarang itu. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa dunia pendidikan itu memang sangat perlu di dalam merubah sebuah jaringan dan pola pikir. Sehingga nanti diharapkan dengan sebuah pendidikan itu muncul sebuah peluang atau sebuah potensi yang bisa dikembangkan melalui jaringan tersebut. Termasuk salah satunya pengusaha. Pengusaha itu kalau nggak ada jaringan tidak akan bisa jalan. Gitu ya. Kira-kira itu. Dan kemarin juga kita dapat fasilitas, artinya teman yang bisa membimbing, karena tahu beliaunya ini, mohon maaf, sekarang jadi pengusaha sukses, guru saya juga itu
Mas Ipo Santosa itu kita ikut ke Surabaya seminarnya itu tahu betul bahwa Mas Wiji ini orang nggak mampu, itu tahu betul dia. Akhirnya diarahkan bagaimana untuk mengembangkan bisnis, dan ternyata dengan, mohon maaf ini saya sampaikan, dengan ilmu sodakoh itu dapat mempercepat sebuah bisnis. Wah, ini juga luar perlu biasa kita gitu ya. kembangkan lah gitu ya. Oke. Terima kasih. Jadi ternyata di balik kesuksesan itu banyak sekali apa ya istilahnya, sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Wah, iya betul. Jadi kalau orang melihat trah kae iki senden cagak jati. Oh iya. Trah kae iki dimodali, trah kae iki warisan dan sebagainya, banyak hal seperti itu. Ternyata Pak Wiji bukan orang seperti itu. Enggak. Dari jerih payahnya, dari perjuangannya, dari istilahnya liku-liku hidupnya menginspirasi kita semuanya. Sebagai generasi muda memang harus mempunyai apa ya, jaya juang yang harus seperti Pak Bahkan Wiji saya ini, ya. itu pernah kejadian di sini kan, dulu saya jadi ketua HMC Pak Dokter gitu ya. ya. Itu di semester 3 itu saya semester 1 itu saya sudah apa ya, merintis usaha di sini ya. Bahkan saya harus merelakan salah satu, ini nanti live enggak ya, ini bahaya itu live. Ini salah satu calon pendamping hidup saya yang saya relakan karena dia minta nikah muda ya. Ini dia melamar saya, akhirnya saya mohon maaf menolak karena saya ingin jadi pengusaha sukses, akhirnya saya tolak. Dan beberapa bulan kemudian dia ngabari bahwa dia sudah kirim undangan ke saya. Akhirnya dengan ya tangisan derita, ya saya ikhlaskan juga gimana? itu. Sekarang merasa kasihan nggak kira-kira? Ya dia sudah bahagia dengan pilihannya, jadi kita harus sudah bahagia ya, gitu ikhlas lah. Dan saya juga bahagia dengan apa yang saya miliki gitu Ya ya, memang Dokter. kalau dalam sebuah pepatah Jawa itu kan ada gini. Dalam kesuksesan seorang laki-laki itu ada 1000 wanita yang menyesali, katanya. Ini tadi Pak Sri sama Pak Cendri tentunya sangat paham tentang falsafah Jawa itu ya. Oleh karena itu ya memang kita ini ternyata berada pada garis hidup yang sudah ditentukan oleh Allah sehingga kita bisanya bersyukur. Iya, betul. Dan satu kunci tadi bahwa bersodakoh ternyata itu merupakan sesuatu jalan yang meringankan kita, yang melapangkan kita, dan tentunya dengan sodakoh itu menurut saya kita bisa memperkaya. Memperkaya itu juga memperkaya kekayaan yang abadi di dunia ini, yaitu kita banyak konco kan gitu ya. Nah, ini ternyata banyak konco itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Wijanto. Ya, Mungkin ada sama-sama, hal Pak Dokter. lain yang perlu disampaikan untuk generasi muda terutama mahasiswa kita. Ya, kalau saya sederhana gini, bagi teman-teman yang muda, tidaknya yang muda ya, ini yang tua juga boleh. Boleh Ini juga, teman saya ya. juga ada yang lebih tua ini, dari Magetan Pak Sri Hartono ini kan lebih tua. Ini dia itu sudah pengusaha sukses juga dan guru saya juga. Untuk generasi muda, saya pengen gini, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang belum diambil oleh para pelaku bisnis, apalagi dari sisi peluang dalam bisnis itu. Jadi saya minta cobalah insting bisnisnya lebih ditajamkan. Karena ini luar biasa juga insting bisnis ya. Banyak sekali orang yang tidak berani untuk mengambil peluang gara-gara takut dengan bayangannya sendiri. Jadi saya minta walaupun gagal itu sudah biasa. Nah, jadi jangan sampai gagal satu itu kita berhenti dan sebagainya. Siapa tahu dengan gagal yang kedua, ketiga itu ada yang keempat itu berhasil. Dan itu saya terjadi betul. Di mana saya hampir 10 usaha saya itu gagal semua. Hampir itu. Mulai SMP baju, SMK itu saya mulai ke arah macam makanan. Bahkan lulus S1 itu saya dimarahi ibu kandung saya, lulusan S1 kok bawa telo. Telo itu apa ya? Ketela ya, singkong ya. Itu bawa, saya beli ke Magetan itu hampir 3 ton saya buat untuk ceriping itu. Tapi belum ada 1 minggu busuk semua. Nah, itu terjadi juga. Nah, itu malah ibu saya marah-marah. Lulusan S1 kuliah, dikuliahkan hanya untuk beli tela dan sebagainya. Itu terjadi. Dan sebagainya banyak sekali. Botok jamur juga pernah gagal dan sebagainya. Jadi luar biasa banget.
menginspirasi generasi muda juga, generasi tua juga gitu ya, bahwa ternyata di dalam usaha itu tidak selalu manis, kadang juga ada pahit, kadang juga ada getirnya. Tapi itu semua itu sebagai pengusaha harus tahan banting. Bukan hanya McDonald aja yang punya cerita, tapi Mas Wiji juga punya banyak cerita yang menginspirasi kita semuanya. Dan yang penting lagi itu kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik pada manusia, ya, pada kita. Jadi kita tidak boleh husnudzon, ya, suudzon. Dan ternyata saya buktikan, saya dulu di saat umur 24 tahun itu hanya cita-cita saya bilang, cita-cita saya itu hanya satu. Saya bilang ke ibu saya yang ibu angkat di Magetan itu, Bu, saya pengen di umur 30-an itu punya gaji 10 juta tok. Hanya itu tok. Saya bilang ke ibu saya gitu. Nah ternyata Allah memberikan berkali-kali lipat dari itu. Nah, jadi ternyata kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Nah itu menjadi sebuah keyakinan kita bahwa apa yang kita inginkan itu sebenarnya Allah sudah mencatatnya, itu sudah pasti diberikan. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, ini luar biasa petuah-petuahnya dan juga inspirasinya. Oh ya, satu lagi. Ya, tadi silakan, yang belum saya jawab terkait dengan Bupati. Ya. Bupati itu saya tidak tertarik. Kalau gubernur enggak tahu. Saya tidak punya cita-cita. Saya enggak. Ya. Artinya saya tidak punya niatan. Insya Allah pejabat itu berat karena hubungannya dengan masyarakat secara total, secara umum, sehingga nanti kita harapkan kalau kita salah bicara, salah tindakan itu kan menghalangi kita di dalam menuju surga nanti. Bisa gawat nanti. Ya, terima kasih Pak Wijianto, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Sama-sama. Bisa menginspirasi kita semuanya. Dan tentunya kita kasih aplaus kepada Pak Wijianto atas saran, atas masukan dan juga statement-statement yang luar biasa menginspirasi kita semua sebagai generasi muda. Terima kasih sekali lagi, kita tutup podcast pada sore ini dengan bacaan hamdalah. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.